Hai teman writers, welcome back. Selamat datang untuk yang baru bergabung. Semoga kita semua sehat selalu. Kembali lagi di Sabtu Review, dimana di sini kita nggak hanya sekadar mereview buku untuk tahu isi atau ceritanya aja, tetapi kita mengambil teknik-teknik kepenulisan yang kita bisa pelajari dan nantinya bisa kita terapkan dalam proses kepenulisan kita. Tersisa 3 buku lagi dari seri romantis KMC Publisher ya, yang dimana kita udah membahas 2 buku sebelumnya, yaitu Chrysanthemum dan juga The Two Colors of Fate. Bagi teman-teman yang belum nonton reviewnya gimana dan apa yang kita bisa pelajari dari kedua novel itu, nanti tonton juga ya di videonya, dan linknya sudah aku letakkan di description box di bawah sana. Ini dia 3 buku yang belum kita bahas. Mana akan kita bedah hari ini? Yang warna pink? Ya, yang warna pink, yang tentang penerjemah ya, yang ditulis oleh seorang penulis yang masih sangat muda. Yuk kita bahas Vow of Heart. Novel Vow of Heart ini ditulis oleh Jessie Yicha ya, seorang penulis yang seperti aku katakan tadi masih sangat muda dan berbakat sekali. Bagi teman-teman yang kepo sama penulisnya, semua alamat media sosialnya sudah aku letakkan di description box ya. Nah, tentu saja novel Vow of Heart ini terbit di KMC Publisher. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan KMC Publisher, langsung aja link grupnya itu sudah aku letakkan juga di description box ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gabung, teman-teman di sini bisa dimentori nulis dan juga berkesempatan untuk menerbitkan novelnya. Mari kita mulai membahas Vow of Heart ini dari mulai membahas book performance-nya. Seperti teman-teman bisa lihat di sini, ini tentu saja masih punya rangkaian atau benang merah dengan 2 buku sebelumnya ya. Hanya saja ini berwarna pink ya kan, dan memang masih tetap dia menggunakan ini siluet wajah, dimana di sini ada di dalamnya digambarkan lagi ilustrasi sepasang kekasih ya. Terus kemudian ada welcoming page-nya seperti ini, halaman selamat datangnya, dan ini warnanya cerah sekali. Kayaknya aku nih paling favorit yang ini ya, karena kayaknya mewah sekali, keren sekali ya. Terus ada tanda tangan penulisnya yang di print, ini sangat luar biasa, cara yang sangat baik sekali, dan untuk memenuhi hasrat orang-orang kayak aku yang suka kali dapat tanda tangan dari penulisnya ya. Dan juga ukuran, semua ukuran tulisan dan lain sebagainya di dalam sini masih tetap sama dengan buku-buku sebelumnya. Bagi teman-teman yang ingin tahu ukurannya kayak mana, bisa lihat di ulasan yang sebelumnya ya. Nah, pokoknya pada intinya book performance-nya ini, terutama covernya ini sangat sekali mewakili isi dari ceritanya. Kemudian di sini ada tulisan Mandarinnya yang pasti tentu saja ada kaitannya dengan isinya ya. Nah, langsung aja kita cari tahu apa sebenarnya isi cerita dari novel Vow of Heart ini. Jadi ini adalah kisah tentang seorang pria, dia ini bosnya Biluk ya, sebuah perusahaan yang sangat besar dan bergerak di bidang fashion. Dan kemudian ini juga cerita tentang si Wang Yi, yaitu bawahan dari Li Cheng tadi, seorang penerjemah bahasa Prancis yang dulunya bekerja di Biluk juga. Dan dia ini adalah seorang penerjemah tersumpah atau dalam bahasa awamnya tersertifikasi gitulah ya. Seperti aku katakan tadi, mereka ini sebenarnya masa lalunya itu punya hubungan yang sangat baik ya. Tepatnya 4 tahun yang lalu, Wang Yi ini penerjemah yang bekerja di Biluk, dan hubungannya bukan hanya sekadar bos dan anak buah ya. Pada masa itu 4 tahun yang lalu juga sepertinya ada benih-benih kedekatan dan benih-benih cinta yang sudah tumbuh di antara mereka gitu. Tapi kemudian Li Cheng memecatnya karena Li Cheng ini menuduhnya telah berbuat kecurangan ya, dimana sebagai seorang penerjemah tersumpah yang harusnya itu menyimpan rahasia perusahaan, katanya si Wang Yi ini telah membocorkan rahasia perusahaannya itu pada kompetitor. Jadi palak alias si Li Cheng ini alias sebel ya, palak, dan kemudian dipecatlah dia. Dan 4 tahun kemudian, dimana mungkin bagi Wang Yi ini sudah proses penyembuhan lah gitu ya, dia ingin kembali untuk membuktikan dirinya bahwa dia bersih, bahwa dia seorang penerjemah yang kredibilitasnya tinggi, tidak diragukan. Jadi dia kembali melamar ke Biluk dengan nama yang berbeda ya, dengan nama samaran. Tapi kemudian ketika tahu dia Wang Yi, ya udahlah nggak apa-apa, Li Cheng tetap menerimanya dan diberikanlah si Wang Yi ini kesempatan yang kedua gitu kan. Dia kok udah berani-berani, kalau memang salah kan dia nggak mungkin berani datang lagi kan gitu kan. Jadi udahlah dikasih kesempatan yang kedua gitu. Nah, tapi apakah memang benar si Wang Yi ini bisa mengembalikan kepercayaan Li Cheng atau malah menambah masalah baru? Dan apakah bisa si Wang Yi ini dia membongkar siapa sebenarnya pelaku yang telah membocorkan rahasia perusahaan kepada kompetitor Biluk? Keren sekali ya konflik-konfliknya dan bagaimana terjadinya. Dan ini
ide cerita ini dituliskan oleh seorang penulis yang masih sangat muda. Itu tadi luar biasa. Bagaimana di sini digambarkan sebuah perusahaan fashion itu bergerak, bagaimana suasana pekerjaannya, bagaimana suasana pekerjaan seorang penerjemah ya, bagaimana dia di rapat-rapat besar dan bertemu dengan orang-orang dari luar negeri, terutama kalau dalam hal ini dari Perancis ya kan, dan nanti ada perjalanan dinas ke luar negeri lagi, dan bagaimana hubungannya dengan orang-orang pembesar di perusahaan fashion yang ada di Paris gitu kan. Dan for your information, ini settingnya ada di Shanghai. Memang Shanghai sebagai lokasi atau setting di sini nggak terlalu dieksplor kali kayak misalnya di eksplorasi Bulgaria di novel Chrysanthemum kemarin ya, nggak sampai sedetail itu karena memang fokus cerita ini ada di Biluk ya, di kantor Biluk itu tadi. Nggak terlalu heboh lah dia menggambarkan Shanghai-nya ini. Nah, Shanghai-nya ini digambarkan di mana? Melalui budaya, melalui bahasa. Jadi misalnya kalau melalui budaya, melalui makanan-makanan yang biasa dikonsumsi orang-orang yang ada di Shanghai ya kan, atau minumannya, atau bagaimana hubungannya mereka kepada orang yang lebih tua, kayak mana manggilnya orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan lain sebagainya. Juga dari segi bahasa, di sini banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa Mandarin, terutama di percakapan ya. Itu menurut aku keren sekali. Aku suka sekali kalau misalnya menemukan novel yang bagiku sendiri ini membuka wacana baru ya. Tadinya mungkin kita tidak terlalu memperhatikannya, tetapi kemudian membaca novel dan menemukan hal baru seperti bahasa Mandarin ini, itu bisa membuka wacana kita terhadap suatu hal yang sebelumnya kita tidak perhatikan, dan itu keren sekali. Aku suka sekali dengan hal itu. Good job penulis. Nah, sekarang setelah dari sinopsis, ide cerita, book performance, kita sekarang beralih ke gaya bahasa atau gaya penceritaan penulisnya. Simple, jelas, clear, and clean. Udah kayak pembersih ya, merek pembersih. To the point, pokoknya kayak gitu. Kece sekali, mengalir sekali. Udah gitu ini suasananya seperti novel-novel metropop ya teman-teman. Ya tentu saja karena memang semua settingnya ini ada di lokasi pekerjaan, di kantoran kayak gitu ya. Jadi terasa sekali metropopnya. Kemudian riset penulisnya pasti luar biasa. Pengamatannya menurutku sangat baik sekali, cukup baik sekali pengamatannya ya. Terbukti dari penggambaran suasana bekerja itu tadi yang sangat detail sekali. Suasana di kantor Biluk itu sangat terasa sekali, dan kita merasa memang itu benar terjadi gitu kan, saking detailnya penggambarannya gitu. Ada perjalanan dinas di luar negeri ya kan, semuanya detail, dialognya pas, ya ampun, masuk akal sekali. Menurut gaya bahasa ini adalah hal terkece yang ada di Foe of Heart ini. Keren sekali. Nah, ada satu hal, dan sebenarnya hal kecil sekali ya, hal yang sangat kecil sekali, tapi menurut aku perlu kita bahas juga sebagai bahan yang kita bisa pelajari ya, sebagai nanti berkaca untuk karya kita sendiri. Jadi seperti yang novel yang kita bahasnya di Chrysanthemum ini juga terjadi, yaitu pemilihan diksi yang tepat. Teman-teman tentu menyadari ya kalau pemilihan diksi di dalam novel itu pasti tujuannya untuk menciptakan rasa tertentu ya kepada pembaca. Teman writers mungkin ingin pembaca merasakan suatu hal gitu kan, dan pemilihan diksi disitulah dia kuncinya gitu. Di efek apa yang teman writers ingin rasakan atau ingin ciptakan gitu kan. Dalam proses pemilihan diksi ini baiknya itu tadi kita pikirkan efeknya, bukan hanya sekadar oh biar beda aja lah, oh biar bervariasi aja lah, bukan hanya sekadar kayak gitu ya, bukan hanya sekadar oh buka thesaurus apa ya bedanya dari ini, tapi tanpa memikirkan efek yang ingin kita timbulkan itu tadi. Jadi mungkin gini ya, mungkin kita sering terjebak pada nasihat para editor, katanya janganlah pakai kata-kata yang itu aja, bosen. Tapi perbandingannya jangan holistik, jangan sampai di luar dari novel kita. Perbandingannya itu hanya cukup cakupannya, skopnya itu hanya dalam novel kita. Maksudnya kalau paragraf tadi udah pakai yang ini, di paragraf seterusnya jangan lagi yang ini. Mungkin itu nasihat dari editor itu, bukan kita bandingkan dengan novel-novel yang lain. Misalnya novel-novel lainnya udah pakai mata, ya udahlah aku pakai netra aja. Atau novel-novel lain udah pakai ludah, udahlah aku pakai saliva aja gitu. Jadi perbandingannya cukup ada di novel kita, bukan secara holistik gitu ya menurut aku. Sebenarnya kakak ini membicarakan apa sih? Jadi gini, novel Chrysanthemum kemarin penulis itu alih-alih menggunakan kata mata, dia lebih suka menggunakan kata netra. Dan di sini juga kayak gitu, alih-alih menggunakan kata ludah, penulis lebih suka menggunakan kata saliva itu tadi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan aku, sebenarnya efek apa sebenarnya yang ingin disampaikan penulis kepada kita para pembaca? Karena menurut aku penggunaan dua kata di dalam novel Chrysanthemum dan Foe of Heart ini menurut aku
kurang signifikan sebenarnya, kurang terasa gitu. Apa misalnya kalau Saliva efek puitik misalnya di novel Metropop kan sedikit berbenturan ya. Aku pikir ini kurang bekerja dengan baik, kalaupun ada efeknya itu sangat sedikit sekali. Jadi kalau misalnya yang efek-efeknya sedikit, lebih baik nggak usah kita gunakan lah gitu ya. Tapi boleh setuju atau boleh tidak, sebaiknya kita daripada bermain dengan kata benda seperti mata, bermain menggunakan variasi dalam kata benda, lebih baik kita variasikan kata-kata kerja atau kata-kata sifat, karena menurut aku itu lebih punya efek yang lebih kuat gitu, daripada kita hanya sekadar memvariasikan kata-kata benda gitu. Nah, itu lebih bekerja gitu dalam mengubah efek dari kalimat ini kita tadi ya. Contoh ya, misalnya aku katakan seperti ini, Aris melangkah, ya kan? Tentunya akan beda rasanya kalau kita ubah menjadi Aris mengendap-endap. Nah, itu lebih bisa, pembaca itu lebih bisa mendeskripsikan hal yang berbeda gitu daripada tadi hanya benda-benda aja. Ya, atau misalnya Aris mengentakkan kaki di lantai. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau misalnya kita mau ekspor kata sifat ya, misalnya kaki Aris lemas, atau kita bisa ganti, efeknya akan berbeda kalau kita ganti menjadi kaki Aris lunglai seperti mie rebus. Jadi efek gambaran dari pembaca kita tuh lebih kuat daripada pakai kata benda itu tadi. Misalnya kita cuma pakai mata aja, tapi kita bisa ubah-ubah itu dengan menggunakan kata sifatnya ya. Matanya sayu, matanya sendu, itu kan bisa menjadi matanya tajam. Itu bisa menjadi hal yang mengubah rasa, efek gitu sama pembaca kita ya. Terus kayak misalnya, Pak, teman-teman bisa bandingkan menelan ludah, menelan saliva. Nah, ini kita pingin menggambarkan apa dari kata menelan saliva ini? Gugup kan? Rasa kita gugup gitu. Jadi menurut aku malah jadi jauh dari efek yang ingin kita sampaikan ke pembaca. Jadi rasa gugupnya itu hilang, malah hadir rasa yang lebih ilmiah gitu ya. Lebih ke ilmiah, kayak kata-kata ilmiah gitu. Jadi seperti itu efeknya. Nah, ini sebenarnya tergantung dari budaya kita seperti apa, bahasa kita sehari-hari, karena kita biasanya menggunakan ludah gitu ya, lebih kena gitu, lebih ngefek ke pembaca, karena kita jarang sekali menggunakan saliva, netra, dan sebagainya, seperti itu. Nah, untuk plot ini kece banget, sangat-sangat kece, aku suka sekali, pokoknya langsung dibuka dengan masalah ya kan. Menarik, keren sekali, dramatik ya kan, dan romantisnya juga dapat sekali di sini. Menurut aku di sini penyusunan plotnya itu bagus sekali sehingga kita bikin betah bacanya. Itu ada orang nyanyi di luar guys. Menurutku penyusunan plotnya itu bagus sekali, bikin kita bisa betah membacanya. Ditambah lagi tadi gaya bahasanya yang aku bilang tadi sangat mengalir, itu jadi klop gitu ya antara plot dan gaya bahasa, jadi bikin kita sangat-sangat nggak terasa bacanya, tiba-tiba udah habis aja gitu. Nah, terus untuk plotnya, kalau misalnya plotnya udah perfect kayak gini, apa yang bisa kita pelajari Kak? Tetap ada yang bisa kita pelajari ya teman-teman. Nah, ada satu, memang ini untuk menghindari logical fallacy aja, tapi sebenarnya, atau cacat logika ya, atau sebenarnya kita bisa maklum-maklumi juga sih di sini ya. Misalnya ketika si Li Cheng itu bisa masuk begitu saja, penjaga apartemen itu bisa ngasih kunci pada orang yang nggak kenal, itu kan sebenarnya sangat dilarang sekali ya dalam pengamanan apartemen ya. Tapi hanya mengaku sebagai pacarnya aja gitu, penjaga apartemennya langsung ngasih gitu. Sebaiknya kalau misalnya untuk menghindari ini, bisa dikatakan sejak awal si Li Cheng ini pernah ke apartemennya gitu ya. Jadi ketika itu terjadi, si penjaga apartemennya udah kenal sama si Li Cheng. Jadi kalau bilang pacarnya, nggak percaya, langsung percaya, itu kita bisa masuk akal gitu ya. Ini hanya untuk sekadar itu tadi, menghindari dari kecacatan logika. Selebihnya di dalam plot menurut aku ini sangat rapi sekali ya, bagus sekali, enak sekali dinikmati. Sekarang karakter building ya. Karakter building novel ini mantap sih ya. Jadi si Li Cheng, baik si Li Cheng, si Wang Yi, bahkan tokoh-tokoh pendampingnya itu sangat kuat sekali dan dikasih porsi sama penulisnya. Bahkan juga tokoh-tokoh pendamping ini memberikan influence terhadap tindakan-tindakan dari karakter utamanya ya. Utamanya si Chen Xin ini adalah sekretaris utama dari Li Cheng yang kemudian nanti dekat dengan si Wang Yi, karena memang pekerjaan orang itu beriringan ya, sekretaris dan juga penerjemah yang selalu mendampingi si Li Cheng kemana-mana. Jadi si Chen Xin ini semacam kayak icebreaker lah gitu, icebreaker, pemecah kebekuan antara ya
kalau si Wangi sama si Li Cheng ini kan sama-sama serius orangnya ya kan. Si Chen Xin ini hadir menjadi icebreaker di situ. Dia bahkan membuat pengaruh terhadap keputusan atau terhadap konflik, terhadap plot gitu. Dia sangat berpengaruh dan ini keren sekali. Menurutku ini yang paling baik penggarapan tokoh pendampingnya ya kan di sepanjang romance series yang sudah kita bahas. Nah, satu lagi hal menarik dari karakter building, bahwasannya penulis ini menambahkan sesuatu hal atau kebiasaan yang unik untuk karakter si Wang Yi ini tadi ya. Jadi si Wang Yi ini kalau misalnya dia sedih atau happy juga dilakukannya, yaitu dia punya botol curhat ya, healing bottle gitu kan, yaitu sebuah botol dimana dia biasa meletakkan surat-surat untuk almarhum ayahnya dan ditaruh di altar persembahan untuk ayahnya ya kan. Dan di budaya Mandarin itu kan biasa punya altar leluhur gitu di rumahnya. Jadi ditaruhlah botol itu kalau dia lagi sedih, dan itu kebiasaan yang unik yang bisa kita tiru nanti untuk dalam karakter building kita ya, memberikan kebiasaan-kebiasaan unik pada karakter kita sehingga karakter kita itu kuat dan ikut membangun cerita juga. Di sepanjang cerita, healing battle ini tidak pernah ketinggalan ya, tidak pernah terlupakan begitu saja. Keren. Nah, sekarang kita ke tata bahasa. Typonya aku lupa lah ada apa enggak ya, enggak terlalu perhatikan kali karena mungkin udah keasikan bacanya gitu ya. Cuman ini yang aku mau tanyakan sebenarnya ya, aku mau tanyakan juga ini sebenarnya. Coba kita perhatikan buku-buku yang terbit di Gramedia atau di penerbit-penerbit mayor lainnya ya. Biasanya kan di situ membedakan penulisan pada bahasa yang di dalam telepon ya, pokoknya nggak langsung terjadi di scene lah. Misalnya dia kalimat langsung, tapi dia tidak terjadi di scene yang sama. Misalnya dalam televisi, dalam telepon itu biasanya kan pakai huruf miring, tapi di sini tidak dilakukan seperti itu. Nah, bisa jadi ini gaya selingkung dari penerbitnya, kita nggak tahu. Tetapi memang kalau kita pakai huruf miring itu biasanya bisa menandakan ya perbedaannya, mana ini kata-kata yang diucapkan langsung di dalam scene, mana ini dalam telepon atau di dalam televisi sebuah berita atau sejenisnya gitu ya. Jadi sebenarnya itu hanya ingin aku pertanyakan saja. Terus yang kemudian ada kata takkan. Takkan itu kan berasal dari kata tak akan. Jadi lebih tepatnya bahwasannya tidak digabung ya, tidak digabung penulisannya. Jadi tak di spasi, kannya dikasih koma di atas karena dia merupakan singkatan atau abbreviation dari kata akan. Jadi lebih baik takkannya tulisannya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang paling aku sukai, yaitu kutipan favorit. Teman-teman, seperti aku katakan tadi, narasinya baik sekali ya novel Full of Heart ini. Nah, di kata Pak C. Andre Hirata, menulis fiksi itu bukan sekadar mengadakan yang tidak ada, tapi fiksi adalah cara berpikir. Cara berpikir penulisnya, sudut pandangnya, persepsinya, atau penilaiannya terhadap suatu hal itu adalah fiksi. Dan aku suka sekali bagaimana seorang Jessie Cha itu mengamati suatu hal. Mari kita bacakan sesuatu yang sangat keren sekali dari buku ini ya. Hari ini, Li Cheng telah memecat salah satu karyawan paling baik yang pernah dimilikinya hanya karena konflik perasaan. Apakah ini semua impas? Impas jika dilihat dari sudut pandang Li Cheng yang mengusir pengkhianat perusahaan. Namun, kelihatannya tidak impas jika dilihat dari sudut pandang bahwa semua kejadian ini hanya bermula dari kedatangan Wang Yi. Namun, ketika memikirkan hal ini kembali, Li Cheng perlahan menyadari siapa pemilik hatinya yang selama ini selalu kosong. Jadi banyak kali sudut pandang berbeda, cara berpikir beda di dalam novel ini yang bikin kita merasa terbarukan dan juga berpikir ulang gitu ya teman-teman. Jadi ini sangat recommended sekali untuk dibaca, romantis yang sangat aman sekali ya kan, sangat keren sekali dan berisi dengan hal-hal yang baru yang bisa kita pelajari. Pokoknya keren sekali. Bagi teman-teman yang ingin buku Full of Heart ini bisa langsung pesan ke penulisnya. Linknya sudah ada juga tadi ya di alamat-alamat media sosial penulisnya. Juga bisa pesan di KMC Publisher yang alamatnya juga sudah aku letakkan di description box. Baik teman-teman, kita akhiri Sabtu Review kali ini. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bravo untuk penulisnya, semangat terus menulis ya. Bagi teman-teman yang ingin bukunya kita review juga di sini, jangan lupa kirim pesannya ke ramadayantisaragi@gmail.com. Baik teman-teman, jangan lupa like, comment, and share, subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya nanti. See you. Jangan lupa juga subscribe
dan tekan tombol loncengnya. Itu apa? What is that? What is that? Ada suara guys. I don't know, mungkin sesuatu jatuh ya. Sampai mana tadi?